Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Puri selaku guru bahasa Indonesia kita dan para tim debat dan para teman-teman yang sudah menonton acara debat virtual kali ini. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini di acara debat virtual bahasa Indonesia. Tak lupa salam dan sholawat kita lantunkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mosi debat kali ini adalah tentang tumbuhnya sikap konsumtif karena penggunaan pembayaran kemudian pay later, kredivo, dan lain sebagainya. Saya akan perkenalkan dari tim afirmatif ada Muhammad Iza Zairifai, ada Balkis Asabila Aurenarin Kolbi, dan juga Faizatur Rohma. Dan dari tim oposisi ada Kalimatur Rosida, Azharon Nabila Alwidani, dan juga David Nizam Amiruddin. Baiklah, langsung saja saya persilakan untuk pembicara pertama tim afirmatif untuk menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru yang terhormat serta moderator, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iza Zairifai sebagai pembicara pertama dari tim afirmatif. Sebelum menyampaikan pendapat, di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhnya sikap konsumtif karena penggunaan pembayaran kemudian atau pay later. Pembayaran kemudian atau pay later merupakan sebuah jenis pembiayaan jangka pendek yang memungkinkan pengguna atau konsumen melakukan suatu pembelian atau pembayaran di lain waktu. Layanan pay later menggunakan teknologi pinjaman uang terbaru dengan konsep online atau digital lewat aplikasi yang bisa diunduh pada smartphone. Mengusung konsep beli sekarang bayar nanti. Kemudahan penggunaan pay later sebagai alternatif lain untuk berbelanja pun membuatnya semakin digandrungi oleh banyak orang, terutama untuk kegiatan berbelanja. Sikap konsumtif karena penggunaan pembayaran kemudian atau pay later dapat terjadi karena fasilitas ini memang memberikan kemudahan penggunaan dan minimnya persyaratan menjadi alasan mengapa banyak orang yang menyukai pay later ini. Masyarakat menilai fitur ini bermanfaat untuk mengelola pengeluaran dan arus kas. Selain itu, proses pengajuan yang cepat dengan hanya mensyaratkan dokumen identitas seperti KTP serta nominal pengajuan yang lebih rendah dibandingkan kartu kredit juga menjadi keunggulan layanan ini. Riset menemukan bahwa lebih dari 94% responden percaya pada jaminan perlindungan konsumen dan keamanan cyber yang disediakan penyedia layanan pay later yang telah terdaftar atau mendapat izin OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, saya sangat setuju dengan adanya pembayaran kemudian atau pay later karena pembayaran kemudian atau pay later mudah untuk digunakan, waktu pembayaran kemudian atau pay later pun fleksibel, jadi kita memiliki cukup waktu untuk membayarnya. Sekian dari saya pembicara pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, pembicara pertama tim oposisi untuk menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para juri yang terhormat serta moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan argumen saya. Perkenalkan, nama saya Kalimatur Rosida sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Saya tidak setuju karena menurut saya penggunaan pay later dapat memberikan dampak buruk. Karena banyak oknum yang melakukan modus penipuan untuk mengeruk data pribadi pengguna atau menggunakan akun cicilan tanpa kartu kredit online korbannya tanpa izin. Bertransaksi via digital tak luput dari bahayanya. Peretasan yang mengintai meskipun setiap aplikasi tentu sudah menyiapkan keamanan tingkat tinggi untuk penggunanya. Risiko para kriminal siber mampu menentukan cara meretas database di akun transaksi pengguna dan menggunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab tetap ada. Ditinjau dari sudut pandang teknologi, perkembangan teknologi yang cepat selama beberapa waktu belakangan ini ditandai dengan semakin meningkatnya angka penyalahgunaan informasi dan pengelolaan data dalam berbagai aspek kehidupan setiap individu. Baru-baru ini, perusahaan e-commerce Traveloka yang bekerja sama dengan perusahaan vintage mengeluarkan layanan terbarunya yaitu fitur pay later, di mana para menggunakannya dapat berbelanja terlebih dahulu, kemudian pembayarannya akan ditalangi oleh Traveloka. Kemudian cara mendaftar, contohnya syarat yang diperlukan seperti data pribadi berupa eKTP dan foto pribadi ini juga membuat layanan pay later itu sendiri memiliki kerentanan untuk dilakukan upaya peretasan yang berujung pencurian dan penyalahgunaan data pribadi korban. Banyak kasus peretasan yang berakibat data pribadi korban dicuri dan disalahgunakan ini tidak mendapatkan penyesalan yang jelas.
yang ada tidak mengatur secara komprehensif mengenai sanksi pidana bagi pelaku dan penyalahgunaan dan pribadi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku peretasan berujung pencurian dan penyalahgunaan data pribadi korban dengan melakukan penafsiran hukum secara ekstensif mengenai definisi data pribadi itu sendiri dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berdasarkan artikel yang dirilis oleh Info Computer Grade ID, ilustrasi fitur Pay Later kini sudah banyak tersedia di berbagai layanan digital di Indonesia. Melalui fitur ini, pengguna bisa membeli barang terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari. Sayangnya, fitur Pay Later ini rentan disalahgunakan. Hal inilah yang dialami seorang pengguna layanan Traveloka melalui akun Twitternya Ridu. Ia menceritakan kasus yang menimpa dirinya akibat penyalahgunaan fitur Traveloka Pay Later. Kasus berawal dari saat Ridu mengajukan permohonan kartu kredit di sebuah bank, namun permohonan ini ditolak bank karena ia masuk kategori kolektibel sistem layanan informasi keuangan yang mencatat riwayat pengguna jasa kredit perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Sistem ini menjadi patokan bank untuk melihat apakah seseorang layak mendapatkan pinjaman. Seseorang akan masuk kategori KULE atau tertinggi jika menunggak pembayarannya lebih dari 180 hari. Ridu pun kaget mengapa ia masuk kategori KUL. Kaget dong gua, selama ini segala macam tagihan gak ada yang lewat, jatuh tempo, kok ini malah kredit macet. Cuit di akunnya pun meminta terkait riwayat kreditnya. Setelah menunggu sekitar sebulan, ia pun mendapatkan data tersebut. Ada 3 transaksi atas namanya yang masuk kategori KUL5 dengan jumlah tunggakan Rp 3 juta, Rp 1 juta, dan 400.000. Dari semua tunggakan tersebut, semuanya berasal dari transaksi dengan PT Gaturnusa Sejahtera Finance. Gaturnusa sendiri adalah merupakan rekanan Traveloka dalam menyediakan layanan Traveloka Pay Later. Masalahnya, Ridu mengaku tidak pernah melakukan transaksi menggunakan Traveloka Pay Later. Selanjutnya saya persilakan pembicara kedua tim afirmatif untuk menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dewan juri yang terhormat, tim lawan, hadirin, serta moderator, terima kasih karena telah memberikan waktu, tempat, dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan argumen saya tentang mosi tumbuhnya sikap konsumtif karena penggunaan pembayaran kemudian Pay Later atau Kredivo. Perkenalkan, saya Balkis Salsabila sebagai pembicara kedua dari tim afirmatif. Saya setuju dengan tumbuhnya sikap konsumtif karena kegunaan pembayaran. Kemudian, karena dengan ini pergerakan generasi milenial menjadi cepat karena bertransaksi lewat internet, menghilangkan berbagai hambatan dan limitasi yang muncul ketika bertransaksi secara fisik. Misalnya, mereka tidak perlu menghabiskan waktu dan usaha banyak hanya untuk melihat-lihat barang di toko. Selain itu, internet juga memberikan akses terhadap pasar yang lebih luas. Potensi Pay Later di Indonesia seperti ladang hijau yang bagus untuk dikembangkan, melihat saat ini transaksi digital meningkat tajam. Industri e-commerce dan transaksi digital tumbuh secara eksponensial. Dari data analisis Ernst & Young dapat dilihat pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di tanah air setiap tahun meningkat 40%. Ada sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna perangkat telepon pintar di Indonesia. Ditambah lagi rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia, sehingga hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan Pay Later di Indonesia. Selain itu, pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia melalui tahun 2020 lalu menjadi salah satu game changer yang menggeser kebiasaan masyarakat untuk melakukan aktivitas serba digital termasuk dalam berbelanja. Sistem pembayaran ini seperti pedang bermata dua. Jika digunakan secara bijak dapat menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat
yang agen untuk membeli suatu produk atau jasa dalam kondisi keuangan yang buruk. Namun, sistem pembayaran menggunakan paylater ini juga dapat memberikan dampak negatif untuk mendorong budaya mengutang dan mengesampingkan financial planner. Hal ini juga sejalan dengan studi dari Daily Social Research Finch Report 2020 yang menunjukkan 3 faktor utama penggunaan produk paylater di Indonesia. Di antaranya yakni dengan Selanjutnya saya persilakan pembicara kedua tim oposisi untuk menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada juri yang terhormat, tim lawan, hadirin sama moderator, terima kasih karena telah memberi saya waktu dan kesempatan untuk menyampaikan argumen saya tentang masih tumbuhnya sikap konsumtif karena penggunaan pembayaran kemudian atau yang biasa disebut dengan paylater atau credit card. Perkenalkan, saya Dana Baudani sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi. Saya tidak setuju karena sikap konsumtif merupakan sikap kecenderungan manusia untuk melakukan sesuatu tidak batas, menjadi sesuatu yang berlebihan atau secara tidak terencana. Perilaku konsumtif ini tidak berdasarkan pada kebutuhan, tetapi didorong oleh hasrat, ajakan, dan keinginan. Dalam pandang sosial beberapa teori, itu teori psikologis dan teori antropologis. Aplikasi dari bidang penelitian psikologis dalam membedah perilaku konsumen dan berdasarkan pada variabel psikologi individu yang terus-menerus dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan sekitar. Orang-orang terus-menerus ditentukan oleh kebutuhan esensial mereka yang ada sebagai bagian dan dampak dari iklim di mana dia hidup dan terlihat dalam kegiatannya di masa sekarang, tanpa mengabaikan pengaruh masa lalu atau harapan di masa depan yang akan datang. Seperti teori sosiologis, teori antropologis juga menekankan perilaku konsumen sekelompok orang. Meskipun demikian, perkumpulan lokal yang dipusatkan bukanlah perkumpulan kecil, namun merupakan perkumpulan besar dengan cakupan yang luas, misalnya budaya, kultur, subkultur, dan kelas sosial. Anggapan bahwa komponen-komponen yang berperan penting dalam pengembangan perspektif dan merupakan petunjuk penting tentang nilai yang harus dianut oleh seorang konsumen. Tumbuhnya sikap konsumtif ini biasa terjadi juga karena pengaruh sosial yang ada di sekitarnya. Ini termasuk pengaruh yang besar dalam sikap konsumtif. Faktor eksternal atau lingkungan. Di lingkungan mana yang hidup sangat menentukan dalam perilaku konsumtif, seperti dalam hal keluarga, kebudayaan, sosial, dan juga kelompok sosial. Dengan perilaku konsumtif di kalangan remaja yang mengikuti adanya perkembangan zaman yang melakukan perilaku atau tindakan konsumtif seperti membeli barang brand yang luar dan dengan didasari rasa ketidakpuasan. Hal tersebut akan membuka peluang bagi para produsen online di luar sana. Penggunaan fitur paylater atau bayar nagih pada sejumlah e-commerce mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari belanja, barang, hingga jasa. Sebagaimana dikutip dari jurnal ilmiah ekonomi dan Islam edisi ketidakpuasan. Hal tersebut akan membuka peluang bagi para produsen online di luar sana. Penggunaan fitur paylater atau bayar nagih pada sejumlah e-commerce mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari belanja, barang, hingga jasa. Sebagaimana dikutip dari jurnal ilmiah ekonomi dan Islam edisi 2021. Paylater menjadi tren sistem pembayaran yang banyak digandrungi para pembeli, khususnya generasi milenial. Kendati menawarkan sejumlah kemudahan dan efisiensi, tetapi keberadaan layanan paylater dapat berpotensi menimbulkan masalah ke depannya, khususnya bagi keuangan para penggunanya. Kemudahan dan kepraktisan dalam menggunakan paylater adalah pemborosan. Hal ini disebabkan karena penggunaan dapat melakukan pembayaran dengan sangat mudah dan cepat, sehingga cenderung menggunakan aplikasi tanpa berpikir lebih jauh. Melansir laman repositori, layanan paylater sejatinya memiliki kesamaan sistem pembayaran dengan kartu kredit. Penggunaan yang mengaktifkan fitur ini pada e-commerce langganannya dapat membeli barang atau jasa dengan sistem pembayaran dicicil. Sebenarnya, keberadaan fitur layanan ini dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Namun, jika pengguna tidak berhati-hati, tidak memiliki manajemen keuangan yang baik, pengguna dapat terjebak dalam jeratan utang atau cicilan karena memakai layanan paylater ini.
Oleh karena itu, pertimbangan 5 hal berikut sebelum memutuskan untuk mengaktifkan fitur pay later. Perilaku konsumtif fitur pay later yang ditawarkan menimbulkan berdampak buruk bagi diri sendiri. Mengutip laman banksinarmas.com, pengguna jadi mudah terlena untuk membeli barang tanpa pikir panjang. Hal ini dapat mendorong pengguna terjerumus membeli barang di luar kebutuhannya. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan karena penggunaan pembayaran kemudian adalah resiko peretasan identitas. Ketika Anda menggunakan pay later, hal yang paling utama adalah memberikan data-data seperti nomor KTP, foto KTP, dan sebagainya. Walaupun dirasa aman, tapi kamu harus tetap mewaspadai dengan adanya kriminal siber. Ada bisa membahayakan bagi data-datamu yang sudah terekam di aplikasi. Sekian argumen saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan pembicara ketiga tim afirmatif untuk menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, tim lawan, serta moderator, terima kasih waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan argumen saya tentang tumbuhnya sikap konsumtif terhadap pembayaran kemudian atau pay later. Perkenalkan, nama saya Faizatul Rahma dari tim afirmatif pembicara ketiga. Setuju dengan sikap konsumtif pembayaran kemudian atau pay later karena memudahkan kita bertransaksi pada suatu platform. Biasanya, pay later ditawarkan di perusahaan-perusahaan digital atau startup yang menjadi salah satu metode pembayarannya. Sebagai contoh, platform yang menyediakan pay later adalah Shopee Pay Later, GoPay Pay Later, dan masih banyak lagi. Dengan kita memakai pay later, bisa memiliki produk yang kita inginkan dengan waktu yang cepat dan harga yang rendah. Kemudahan menjadi pengaruh bagi konsumen untuk melakukan transaksi pembelian dan perubahan zaman yang turut mengubah pola gaya hidup masyarakat menjadi serba cepat. Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, pay later ini sangat menguntungkan bagi konsumen yang akan membeli kebutuhan dalam hal mendesak dan bisa bayar nanti dengan tenggat waktu yang fleksibel. Kita dapat memanfaatkan sebagai modal usaha untuk membangun usaha yang menarik dan kreatif sebagai menghasilkan laba yang cukup dan bisa membayar pay later dengan tepat waktu sehingga tidak menunggak banyak pengguna usaha untuk membangun usaha yang menarik dan kreatif sebagai menghasilkan laba yang cukup dan bisa membayar pay later dengan tepat waktu sehingga tidak menunggak banyak pengguna. Dikutip dari cnbc.com, dengan kemudahan yang ditawarkan oleh pelayanan pay later makin banyak dipilih oleh masyarakat, dapat digunakan meningkatkan produktivitas, salah satunya seperti meningkatkan modal usaha hingga membeli keperluan yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan. Dikutip dari akademia.edu, ada beberapa keuntungan dari pay later yang bisa dijadikan alternatif metode pembayaran yang sangat digemari kalangan sekarang. Di samping kemudahan dan kepraktisannya adalah prosesnya cepat dan lebih praktis. Pada metode pembayaran beli sekarang bayar nanti digunakan terutama ketika ada kebutuhan mendesak, misalnya seperti saat tanggal tua, kita memerlukan biaya transportasi dan biaya makan harian atau kebutuhan lainnya. Selain itu, fitur ini juga bisa menjadikan alternatif transaksi untuk mendapatkan dana pinjaman lebih tepat ketika membutuhkan dana tambahan untuk kebutuhan lainnya. Keuntungan yang lainnya yakni tenor bervariasi, pilihan atau jangka waktu pembayaran juga bisa disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Adapun variasinya pay later di berbagai e-commerce maupun e-wallet yaitu mulai dari 1 bulan sampai 12 bulan. Semakin singkat tenor yang dipilih, mungkin semakin kecil bunganya.
Bahkan untuk beberapa e-commerce hanya mengenakan bunga 1% bagi yang memiliki tenor 1 bulan. Keuntungan yang lainnya yakni banyak promo menarik. Semakin maraknya perkembangan fitur pay later, semakin banyak perusahaan yang memberikan promo-promo menarik bagi pengguna yang menggunakan fitur ini saat berbelanja. Sehingga keberadaan promo ini juga menjadi salah satu mengapa banyak orang yang tergiur menggunakan metode pembayaran ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya persilakan pembicara ketiga tim oposisi untuk menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru yang terhormat serta moderator, terima kasih karena telah memberikan waktu, tempat, dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan argumen saya tentang mosi pertumbuhan sikap konsumtif karena penggunaan pembayaran kemudian. Perkenalkan, nama saya Davini Zamamuruddin, pembicara ketiga dan terakhir dari tim oposisi. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda karena menurut saya sikap konsumtif terhadap pembayaran kemudian dapat memberikan dampak buruk terhadap perekonomian. Dikarenakan masyarakat terutama milenial sangat menyukai kecepatan dan kepraktisan. Terkadang mereka tidak memahami biaya yang langsung aktif di saat mereka menggunakan fitur pay later, termasuk di dalam biaya subscription, biaya cicilan, dan biaya lainnya yang dapat berbeda di tiap aplikasi. Biaya ini sering sekali memberatkan saat tagihan datang. Ditinjau berdasarkan sudut pandang ekonomi, semakin mudahnya membeli barang menggunakan pay later di banyak aplikasi dan marketplace sekaligus dapat membuat keuangan semakin sulit terjaga. Tidak hanya memicu pengeluaran membengkak, beban cicilan pay later yang terlalu besar juga mampu membuat anggaran keuangan untuk kebutuhan lain bisa saja tergerus. Padahal Anda pun tidak akan pernah tahu kapan keperluan tidak terduga akan muncul dan meningkatkan resiko tidak mampu membayar cicilan produk keuangan tersebut. Untuk itu, agar keuangan tetap kondusif, batasi penggunaan pemakaian fitur pay later. Mengutip Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam edisi 2021, resiko pay later berikutnya adalah keberadaan beban biaya tambahan atau bunga ketika membeli barang atau jasa menggunakan fitur ini. Iming-iming layanan pay later berupa kemudahan dan efektivitas membuat sebagian orang luput memperhatikan detail biaya. Hal ini tentunya menambah pengeluaran finansial. Serta berdasarkan survei dari OJK pada tahun 2013 yang telah dirilis oleh katadata.co.id, hanya 20,84% penduduk Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan mumpuni. Artinya, mereka memiliki pengetahuan dan keyakinan akan berbagai lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur memanfaatkan risiko. Mereka juga paham betul hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakannya. Lainnya sebanyak 75,69% memiliki tingkat literasi keuangan yang cukup dan 2,06% yang tingkat literasinya keuangannya kurang. Selain itu, masih ada 0,41% masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan serta bagaimana menggunakan produk dan jasa. OJK bersama pelaku industri keuangan terus berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Di antaranya dengan menggelar FinExpo 2019 pada 17-20 Oktober di kota Casablanca, Jakarta. Di sana Anda juga bisa mendapatkan beragam promo menarik dari perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan, dana pensiun, penggadaian,
dan fitness selama acara berlangsung. Dikutip dari jnbcindonesia.com, Fit memperingatkan bahwa utang layanan paylater dapat menumpuk dan bahkan meluas ke utang kartu kredit. Penggunaan paylater mungkin mendapati diri mereka tidak mampu membayar pembayaran berkala dan kemudian berpaling ke kartu kredit atau bentuk lain dari pinjaman utang berbunga tinggi untuk membayar utang paylater ini, kata Fitch. Utang rumah tangga Amerika Serikat naik dengan jumlah tertinggi dalam 14 tahun selama kuartal kedua menurut Federal Reserve Bank Sentral Asia Serikat. Meskipun sebagian besar disebabkan oleh lonjakan utang sektor perumahan, utang kartu kredit juga melonjak hingga 17 miliar US dollar dari kuartal pertama menjadi total 787 miliar US dollar. Menurut Fitch, temuan Komisi Sekuritas dan Investasi Australia pada November tahun lalu menunjukkan bahwa 15% konsumen Australia yang menggunakan skema paylater harus mengambil pinjaman tambahan pada tahun sebelumnya untuk melunasi rencana paylater mereka tepat waktu. Di Inggris, Fitch mengutip sebuah bank besar Inggris yang melaporkan bahwa lebih dari 660.000 pelanggan yang membayar penyediaan paylater mereka 10% melebihi overdraft limit dan batas maksimal yang diperoleh milik mereka di bulan yang sama. Sekian pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat virtual Bahasa Indonesia telah selesai. Dengan mosi, tumbuhnya sikap konstruktif karena penggunaan pembayaran kemudian paylater, kredivo, dan lain sebagainya. Terima kasih atas yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.